Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, masyarakat, bahkan seluruh umat Kristen di berbagai tempat. Hari-hari ini kita dilanda dengan yang namanya virus COVID-19 atau yang dikenal dengan nama virus corona. Bahkan ketika ada wabah ini, pemerintah menganjurkan untuk tidak ada namanya perkumpulan ibadah di gedung-gedung gereja. Dianjurkan untuk beribadah di rumah ke rumah. Kami mengalami bagaimana kami tidak diizinkan untuk beribadah bersama dengan jemaat. Jemaat disarankan untuk beribadah di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dituntut Tuhan? Apa yang harus kita praktekkan ketika wabah ini datang? Yaitu iman kita. Kenapa saya katakan iman? Hari-hari ini iman kita, ketaatan, kesetiaan itu harus berjalan bersama-sama. Iman kita harus tetap beriman kepada Tuhan bahwa kita nggak akan kena yang namanya virus. Ketaatan kita bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi taat kepada pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Setialah beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk kali ini saya akan bahas tentang iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah fondasi kita untuk menjalani hidup. Iman itu adalah fondasi kita untuk menjalani kehidupan, menjalani yang namanya ketika kita menghadapi masalah. Tapi di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus berkata bahwa iman sebisa 17, Matius pasal yang ke-17 ayat 19 dan 20, di situ berkata bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Fondasi kita hanya sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, fondasi kita adalah iman. Kalau kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan, kita tak akan kena dari yang namanya virus corona. Tapi bagaimana kalau virus corona itu datang dalam hidup kita? Dijauhkan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau gunung itu tidak pindah? Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Sekali lagi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau gunung itu tidak pindah? Kita bukan hanya memiliki iman yang besar, tapi kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang besar bisa, ketika kita berkata gunung itu pindah, gunung itu pasti pindah. Iman yang benar, ketika kita berkata gunung itu pindah dan gunung itu tidak pindah, tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang benar. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, 18. Raja Nebukadnezar berkata, sekali lagi saya kasih kesempatan. Kalau engkau mendengar bunyi, nyanyian, tarian, seruling, gambus, menjemalah kepada raja, kepada persembahan yang Nebukadnezar jadikan. Tapi apa yang Sadrak bisa katakan? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekalipun gunung itu tidak pindah, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya punya iman yang besar, tapi milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang besar, ketika kita berkata gunung itu pindah, gunung itu pasti pindah. Iman yang benar, ketika kita berkata gunung itu pindah dan gunung itu tidak pindah, tetap percaya kepada Tuhan. Menjalani hari-hari ini dengan wabah COVID-19 yang semakin marak, milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena iman yang benar, sekalipun virus itu tetap terus-menerus berlanjut, tetap berserah, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.